إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hanifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa dilimpahkan pada kita, dan sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala tak terhingga yang wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukurinya dengan cara menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Hanifidin azani Allah wa iyyakum. Pada kali ini kita akan memulai pembahasan kitab baru, di mana kitab ini dengan judul Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Kitab ini berjudul Minhaj, metode titian Al-Firqatin Najiyah, golongan yang selamat, wa Ta'ifatil Mansurah, dan kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan di dalam kitab ini seputar golongan yang selamat yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Harapan dari penulis dari pembahasan kitab Minhaj Firqatin Najiyah ini, agar masing-masing kita selaku pembaca atau pendengar atau yang telah mengikuti pembahasan kita benar-benar digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan yang selamat fiddin wad dunya wal akhirah, baik selamat dalam agama di dunia maupun di akhirat. Lebih dari itu, termasuk kelompok yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Penulis dari kitab ini adalah seorang dosen di Jamiah Madinah Munawwarah. Dia adalah Muhammad bin Jamil Zinu, Muhammad bin Jamil Zinu. Isi dari kitab ini adalah agar supaya kita masing-masing introspeksi, karena berkaitan dengan minhaj, metode, titian ataupun rumusan, itu diharapkan setiap orang yang membaca atau mengikuti dari pembahasan ini adalah menjadikan kitab ini sebagai cermin, untuk kedepannya menyesuaikan diri, sehingga lebih cenderung bersifat muhasabah dengan diri kita masing-masing. Kenapa saya tegaskan dari maksud dari penulis ini? Karena banyak sekali dari pembahas kitab ini, kitabnya adalah tunggal, kitabnya adalah ini. Tapi ketika dibaca, diterangkan, itu bukan untuk mengintrospeksi diri, seringkali bukan untuk muhasabah, tapi untuk menilai, tapi untuk menuding orang lain dan menuding kelompok lain di luar dirinya, di luar kelompok pengajiannya, adalah bukan golongan yang selamat, adalah bukan kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, kita lihat seringkali pembahasan dari kitab ini serampangan
dalam menilai kelompok lain di luar diri dan kelompoknya. Sehingga ini jauh dari harapan penulis. Penulis menginginkan agar kita sama-sama masing-masing berlomba-lomba untuk mewujudkan sebagai golongan yang selamat dan kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ciri khasnya adalah tidak suka berpecah belah. Namun kenyataannya ketika diterangkan oleh orang yang tidak mengerti maksud dari kitab ini, malah menjadi bercerai-berai dan bergolong-golong, berkelompok-kelompok, hingga timbul hizbiyah. Maksud dari penulis adalah agar supaya terbentuk jamaah, di mana jamaah adalah kumpulan dari kelompok-kelompok. Dari awalnya adalah berkelompok menjadi bersatu, tapi kenyataannya dengan pembahasan kitab ini malah dari awalnya bersaudara, bersatu, malah bercerai-berai. Maka sebelum saya memulai pembahasan kitab ini secara runtut nanti, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa tujuan pembahasan ini adalah untuk muhasabah, untuk menilai diri saya sendiri, jangan menilai orang lain. Untuk menilai kelompok kita sendiri, jangan menilai kelompok orang lain. Qanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Kitab ini memiliki pembahasan yang berbagai macam, pembahasan untuk mewujudkan sebagai golongan yang selamat dan kelompok yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini sudah dibagikan di grup, jadi bagi yang ingin menyimak atau bahkan ingin ikut membaca kitab ini diizinkan, terutama yang pernah belajar bahasa Arab, sekaligus untuk murojaah dari ilmu bahasa Arab yang telah dipelajari. Jadi file dari kitab ini bisa diunduh di grup, sudah dibagi oleh Ustadz Abdul Majid. Kita langsung masuk pada muqaddimah mu'alif. Kita masuk pada muqaddimah mu'alif, pembukaan dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disimak dan nanti 1-2 yang hendak membaca saya persilahkan. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa hadhihi buhusun hamatun wa mutanawwi'atun tad'u al-muslimina ila aqidati at-tauhidil khalisi wal ibtiadi 'ani syirki alladhi intasharat madzahiruhu fi aktsaril biladil islamiyati wa huwa sababu halakil umamis sabiqati wa sababu syaqa'il alamil mu'asyiri la siyamal alamil islami wa ma yulaqihi minal masaibi wan nukbati wal hurubi wal fitani wa ghairi dzalika. Wa hadhihi al-buhusu wal mawadi'u tubayyinu aidan minhaja wa aqidatal firqatin najiyati wat ta'ifatil mansuratil waridati fil hadisin nabawi lituniru tariqa lil amilina hatta yakunu minan najina wal mansurina insyaallah. Wallahu as'alu ayyan fa'a bihal muslimina wa yaj'alaha khalisatan liwajhil karim. Muhammad bin Jamil Zino. Ada yang ingin baca? Angkat tangan, 1 atau 2. Baik. Ulangi.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه نصوص سلامة ومتنوعة تدعو المسلمين إلى عقيدة التوحيد الخالص والابتعاد عن الشرك الذي انتشرت مظاهره في أكثر البلاد الإسلامية وهو سبب هلاك الأمم السابقة وسبب شقاء العالم المعاصر ولا سيما العالم الإسلامي وما يلاقيه من المصائب والنكبات والحروب والفتن وغيرها. وهذه البحوث والمواضع تبين أيضا منهاج وعقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الواردة في الحديث النبوي لتنير الطريق للعاملين حتى يكونوا من الناجين والمنصورين إن شاء الله. والله إن شاء الله. نعم. والله أسأل أن ينفع بها المسلمين ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. طيب. قال المؤلف أما بعد فهذه بحوث هامة ومتنوعة. Di dalam kitab ini mengandung pembahasan-pembahasan yang penting dan beragam. Jadi dalam kitab ini akan dibahas perkara-perkara yang sangat penting dan beragam, bermacam-macam. Yang intinya dari kitab ini nanti adalah tad'ul muslimina ila aqidati tauhid. Menyeru kaum muslimin kita semuanya kepada akidah tauhid. Jadi akan menyeru kita dari pembahasan ini, kita akan diarahkan menuju akidah tauhid al-khalis, yang murni, yang bersih, tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Wal ibti'ad an syirki, dan akan pula mendorong kita untuk menjauhkan diri dari syirik, karena syirik adalah lawan dari tauhid. Alladzi, yang syirik itu, di mana syirik itu intasyarat madzahiruhu, syirik itu simbol-simbolnya telah tersebar di mana? Fi aksaril biladil islamiyati, telah tersebar luas di kebanyakan negeri-negeri Islam termasuk di Indonesia. Kenapa Indonesia nggak maju-maju? Karena kesyirikannya merajalela. Sehingga kesyirikan itu merupakan sumber kegagalan bangsa dan negara. Maka kitab ini menyeru agar supaya kita bertauhid dengan baik dan menjauhkan diri dari syirik yang telah tersebar simbol kesyirikan di seluruh negeri Islam. Di mana syirik ini merupakan wahwa sababu halakil umam sabiqati. Syirik ini merupakan sebab, jadi penyebab utama syaqa'il alam, halakil umam sabiqati. Syirik itu ternyata menjadi sebab utama hancurnya umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu itu hancurnya karena syirik. Kita contohkan bangsa Sabak saja, yang Allah sebenarnya anugerahkan kepada bangsa Sabak sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun ketika mereka itu berpaling, akhirnya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nasib mereka dibalik pula. Tauhid identik dengan berkah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai penduduk negeri mau bertauhid, yaitu beriman dan bertakwa, kami berkahi dari langit dan bumi. Kebalikan tauhid adalah syirik, maka Allah akan cabut berkah itu.
hingga Sabak pun akhirnya dicabut berkahnya hingga berupa azab. Seperti itu. Ternyata syirik itu menjadi penyebab utama hancurnya umat-umat terdahulu. Wasababu saqa'il alam al-mu'asir, dan pula menjadi sebab utama rusaknya alam saat ini. Jadi dunia ini rusak disebabkan oleh syirik. Walasiyama alami al-islami, terlebih apalagi negeri Islam. Kita tahu kebanyakan negeri Islam masih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gak maju-maju. Padahal manakala negeri itu mau bertauhid, bangsa dan negara itu, negeri itu tidak perlu susah-susah untuk mendapatkan keberkahan. Enggak susah-susah. Seluruh bangsanya enggak susah-susah untuk menyambut keberkahan dari Allah, untuk menyambut keberhasilan, untuk menyambut kemajuan bangsa itu tidak susah. Cepat sekali, karena Allah Subhanahu wa taala langsung menggelontorkan kepada bangsa dan negara tersebut berkah dari langit dan bumi. Mungkin kalau orang kafir untuk mewujudkan kemajuan negara dan bangsanya saja tanpa tauhid membutuhkan waktu yang berpuluh-puluh tahun. Itu pun gak kelar-kelar, gak maju-maju. Mungkin secara keduniawiannya, secara materinya mungkin dianggap sebagai negara yang maju, sebagai negara yang termasuk makmur secara duniawi. Tapi ternyata secara batin tidak. Karena sejalan dengan kemajuan mereka, ternyata sejalan pula kejahatan yang terjadi. Tidak seimbang. Berbeda ketika masyarakat, bangsa dan negara itu bertauhid, maka bangsa dan negara itu tidak terlalu capek untuk mewujudkan kemajuan. Karena yang turun tangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang turun tangan adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Wa mayulakihi minal masaib. Terlebih bangsa dan negara, negeri yang di sana tersebar kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam bentuk musibah. Wa mayulakihi minal masaib. Banyak musibah-musibah yang terjadi. Jadi kalau negeri itu sering terjadi musibah, ini menunjukkan bahwasanya masyarakatnya dari bangsa, dari negeri tersebut banyak melakukan kemusyrikan. Karena ketika tidak melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bumi yang mereka injak ini akan tunduk patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cukup untuk menghentikan musibah itu cukup ucapan seseorang yang soleh. Seperti yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, disebutkan tentang peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Bukit Uhud. Yang kala itu Uhud bergetar, gempa. Maka cukup Rasulullah SAW mengatakan, wahai Uhud, berhentilah dari bergetar, karena di atasmu ini ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada 2 orang syahid. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, As-Siddiq adalah Abu Bakar, dan 2 sahabat yang syahid nantinya adalah Umar dan Utsman. Karena memang keduanya berakhir dengan dibunuh. Maka berhentilah Bukit Uhud seketika itu pula. Mudah untuk menghentikan, mau gerak saja cukup dibilangi berhenti, cukup.
Contoh lain misalnya bagaimana ketika Umar bin Khattab mengakhiri kekeringan di Sungai Nil, yang kala itu Sungai Nil minta tumbal. Setiap tahun biasanya minta tumbal karena masyarakatnya memang suka ini mengkeramatkan Sungai Nil sehingga dihanyutkan padanya seorang perawan. Maka akhirnya saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas selaku gubernur baru di sana mengadukan hal ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ternyata cukup bagi Umar untuk menulis secarik kertas yang bunyinya adalah, wahai Nil, jika kamu itu mengalir karena Allah, maka mengalirlah. Tapi jika kamu mengalirnya karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir selamanya. Diancam oleh Umar bin Khattab. Cukup Umar bicara dengan Sungai Nil melalui kertas yang dituliskan padanya, yang akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini menghanyutkan kertas yang ditulis oleh Umar bin Khattab ini pada Sungai Nil. Sungai Nil pun membacanya. Karena di Sungai Nil itu ada jinnya, jin yang senantiasa mengganggu manusia dan intinya minta tumbal. Maka cukup dengan tulisan saja. Takut jin yang berada di Sungai Nil itu kepada Umar bin Khattab. Mudah menghentikan segala macam bentuk musibah. Wa mayulakihi minal masaib. Dan segala apa yang menimpa negeri tersebut dari bentuk musibah-musibah, wa nuqbat, dan huru-hara banyak terjadi, bencana alam, wal hurub, banyak terjadi peperangan, sesama anak bangsa sering terjadi pertikaian, pemerintah dengan rakyatnya selalu bertengkar. Pemerintahnya yang zalim, rakyatnya yang senantiasa juga ingin berupaya untuk anarkis. Selalu begitu. Ini sebab utamanya adalah tiada lain adalah negeri tersebut banyak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal fitani, dan banyak terjadi fitnah-fitnah. Saking banyaknya nggak terhitung fitnah-fitnah yang terjadi setiap hari. Baik fitnah itu menimpa bangsa dan negara ataupun menimpa apa saja. Wa ghairiha, dan selain itu. Ini semuanya adalah muaranya adalah dari tauhid. Maka kitab ini menyeru kita untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan bangsa dan negara yang bertauhid sehingga akan menjadi bangsa dan negara yang akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi golongan yang selamat. Bangsa dan negara yang termasuk firqah najiyah. Karena senantiasa beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauh dari syirik. Bahkan ketika bangsa dan negara itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuhnya. Seperti Rasul kita Muhammad SAW yang bisa mewujudkan baldah thayyibah berkaitan dengan masalah penaklukan. Itu Rasulullah SAW sudah dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau itu sudah dikabari kalau mau perang. Sebagaimana dalam hadis, nusirtu birra'in masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan itu
sebulan sebelumnya. Jadi sebulan sebelum perang itu sudah dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala kamu nanti menang. Sehingga yang mengkhabari Allah Subhanahu wa taala para pasukan, para sahabat yang menjadi tentara Rasulullah SAW itu merasa ringan untuk berperang. Karena ada keyakinan pada mereka bahwa kita nanti akan menang. Karena Rasulullah begitu mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala, saya dapat kabar dari Allah bahwa kita nanti menang. Sudah mendapatkan kabar kemenangan, otomatis gembira, semangat. Karena ternyata dalam peperangan itu selalu Allah Subhanahu wa taala yang berperan melalui pengiriman malaikat. Baik malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya itu 5.000 atau 3.000 atau 1.000 sesuai dengan kebutuhan, yang intinya adalah ternyata yang perang itu adalah malaikat Allah, bukan tentara dari Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wahai Muhammad, bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang memanah, bukan kamu. Ketika kamu secara fisikmu kamu melemparkan tombakmu, iya kamu melepaskan anak panahmu, itu secara zahirnya, walakinallaha rama. Akan tapi sesungguhnya yang melempar itu Allah. Maka para sahabat itu ketika perang mereka itu nggak ada rasa gentar dan nyantai, nggak ada rasa takut. Kenapa? Sudah dapat kabar dari Allah menang. Dan terbukti pula baldah Thayyibah terwujud di zaman Rasulullah SAW. Di akhir kehidupan para sahabat bersama Rasulullah SAW, mereka menjadi orang-orang kaya, hingga Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir, hingga dari berbagai peperangan selalu menang. Bisa dibayangkan berapa kekayaan kaum muslimin saat itu, menaklukkan negeri-negeri, berperang 28 kali peperangan, menang terus. Padahal yang kalah ya, itu menjadi ghanimahnya kaum muslimin. Hingga di akhir kehidupan Rasulullah SAW, karena para sahabat itu menjadi kaya raya, Rasul khawatir dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Karena memang para sahabat bergelimang dengan harta saat itu, maka Rasulullah SAW khawatir jangan-jangan para sahabat itu terhinggapi penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hingga karena kekhawatiran Rasulullah SAW di akhir kehidupan beliau itu para sahabat semuanya kaya raya, saat itu pula Rasulullah SAW mencabut larangan ziarah kubur menjadi diperintahkan. Yang ziarah kubur di awal Islam menjadi pemicu kemusyrikan, karena memang kesyirikan itu akan berpuncak dengan tawasulan, dengan ziarah kubur untuk tabaruk, untuk mencari berkah kepada kuburan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Dulu sebelum hijrah, di awal Islam, aku mengharamkan, aku melarang kalian ziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur itu menjadi pemicu pertama kali terjadinya kemusyrikan. Tapi karena aku lihat kalian sekarang bergelimang dengan harta, fazuruha, sekarang ziarahlah kubur. Kenapa? Fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian akan kematian
bahwa harta yang kalian miliki ini tidak akan kalian bawa ketika kalian mati nanti.